maha besar, lebih pantas diagungkan dari semua nama di permukaan langit dan bumi, lebih pantas digemuruhkan. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yang maha melimpahkan keluhuran, yang maha menguasai seluruh kerajaan alam semesta dari tiada, yang menggenggam setiap nafas dan setiap detak jantung hamba-hambanya. Maka dihamparkanlah permukaan bumi beserta apa yang ada pada diri kita berupa penglihatan, pendengaran, lisan, tangan, kaki, pemikiran, sesekali bukan untuk bermaksiat kepadanya, bukan untuk mencapai kemurkaannya, bukan untuk memuliakan hal yang dihinakannya. Kalau di masa dahulu Rasul bersujud ditimpahi kotoran onta oleh Quraisy, masa sekarang umat melemparkan kotoran dosa ke wajah Muhammad. Siapa yang akan mensyafaati para pendosa ini kalau bukan Sayyidina Muhammad? Siapa yang akan mensyafaati 16 panggung dengan joget, dangdutnya, maksiatnya, mabuknya, zinanya, dan segala perbuatannya? Siapa yang akan mensyafaati mereka selain Sayyidina Muhammad? Salahkah jika perkumpulan ini kita berkumpul untuk mengagungkan syiar Sayyidina Muhammad? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai nusaku, dan dalam kesempatan kali ini kita hadir dalam edisi spesial yaitu mengenang 7 tahun wafatnya Habib Mundzir Al-Musawa. Beliau adalah sosok tentu saja yang sangat tawadu dengan ilmunya yang telah ditinggalkan kepada kita. Habib Mundzir Al-Musawa adalah pendiri daripada Majelis Rasulullah dan hingga kini diteruskan oleh kakak kandung tercinta yaitu Habib Nabil Al-Musawa yang hadir di tengah-tengah kita. Juga nanti kita hadir bersama Syekh Ali Jaber yang alhamdulillah telah berada di tengah kita, dan salah satu juga yang sengaja kita hadirkan namun sayang memang tempatnya sangat jauh di Malaysia, namun kita nanti mencoba melalui telekonferensi. Beliau adalah salah satu guru daripada Habib Mundzir Al-Musawa. Beliau adalah Habib Ali Zainal Abidin. Tema yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini adalah ulama sebagai teladan umat. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته المهاجرين والأنصار أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا يا رب العالمين. Pemirsa Damai Indonesiaku, guru tercinta Al-Habib Nabil Musawa, guru tercinta yang saya banggakan Al-Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Hamid. Sebelum saya mulai, saya berharap kepada seluruh pemirsa dimanapun anda berada, kita bacakan Al-Fatihah untuk guru tercinta Al-Habib Mundzir Al-Musawa. Semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan beliau di tempat yang mulia, dijadikan kuburannya Raudhatu Riyadhil Jannah, dan dikumpulkan bersama para nabiyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah wa wassi' mudkhalah waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad
ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالتقصير والسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. Alhamdulillah. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min al-'ibad, wa inna ma yaqbidu al-'ilma biqabdi al-'ulama." Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dari hati-hati manusia, tetapi kehilangan ilmu di tengah kita dengan kehilangan ulama. Ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa seorang ulama, berarti di situlah terjadi kehancuran umat dan tanda-tanda kerusakan umat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, innal ulama'a kan nujumi, innal ulama'a fil ardi kan nujumi fis sama'. Para ulama ini di muka bumi sebagaimana bintang-bintang yang menghiasi langit. Dan kebutuhan manusia dan kebutuhan umat kepada ulama lebih daripada kebutuhan makan dan minum. Betapa luar biasa posisi ulama. Cukup firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah lipatkan saksinya malaikah dengan saksinya ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa taala melalui belajar ilmu, memuliakan ulama. Ulama memiliki posisi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan darajat mereka di sisinya Subhanahu wa taala. Ulama adalah pewaris para nabi dan rasul. Ulama adalah petunjuk yang perlu kita teladani dan kita ikuti. Ulama sangat dibutuhkan oleh umat, dan salah satu nikmat yang amat besar di negeri kita Indonesia adanya jumlah yang besar para habaib kita, adanya jumlah yang besar para ulama dan kiai-kiai kita yang sangat melindungi apa yang dibutuhkan oleh umat saat ini. Bahkan insya-Allah seterusnya, selama di negeri kita masih kita menjaga ulama, mencintai ulama, menghargai ulama, membela ulama, akan Allah Subhanahu wa taala menghargai kita, akan Allah membela kita dan Allah melindungi kita. Apalagi para habaib kita, turunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru tercinta Al-Habib Munzir Al-Musawa rahimahullah wa ghafaralah. Kehilangan beliau sebagai seorang figur, seorang yang kita bisa banyak mendapatkan pelajaran bahkan teladan yang baik. Allah jadikan para ulama adalah imam untuk kita. Kalau kata imam berarti kita mengikuti sebagai makmum. Kita teladani mereka, perilaku mereka, perhatian mereka, pergaulan mereka, sikap mereka, akhlak mereka. Kita bisa melihat sehari-hari mereka bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Al-Habib Munzir berdiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi tanda keikhlasan beliau. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pengikut majlis Rasulullah SAW terhitung ribuan bahkan ratusan ribu, bukan hanya di negeri kita Indonesia, sampai keluar negeri.
Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ini adalah saksi baik atas perjuangan beliau. Dan kita wajib teladani bagaimana Allah menjadikan dan mengangkat derajat mereka sebagai imam-imam kita. Dan bagaimana mereka bisa menjadi imam? Apakah begitu mudah dan begitu sederhana atau begitu dengan cara yang biasa-biasa aja Habib Munzir mendapatkan kemuliaan? Kita melihat ini semua orang-orang di muka bumi, di negeri kita Indonesia lebih khusus, bagaimana rasa cinta kepada beliau, bagaimana rasa agung kepada beliau, bagaimana rasa ta'zim kepada beliau. Dan saya yakin ini mereka semua jadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di surah As-Sajdah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dengan kesabaran dan yakin Allah angkat mereka menjadi imam-imam untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup guru kita tercinta Habib Munzir, jangankan dia sebagai cucu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk orang-orang yang Allah milih untuk menjadi imam dan figur yang baik, teladan yang baik yang kita fantas tiru dan kita fantas mengambil pelajaran. Al-faqir ila Allah banyak bisa mendapatkan pelajaran walaupun beliau sudah tidak ada, tapi alhamdulillah ilmu beliau masih ada, perjuangan beliau masih ada, majlis Rasulullah SAW masih ada, dan ini semua menjadi tanda-tanda kebaikan dan mudah-mudahan termasuk orang yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kenikmatan kita memiliki kemampuan untuk mencintai ulama. Dan pernah saya berkata di beberapa khutbah Jumat dan di beberapa acara ceramah dimanapun, saya selalu mengingatkan, selama masyarakat kita di Indonesia mencintai ulama, mencintai para habaib kita dan menjadikan mereka adalah imam yang memimpin kita, yang mengarahkan kita dan menjadi petunjuk buat kita, dan kita ikhlas dan rela mencintai dan membela mereka, insya-Allah negeri kita akan tetap aman, makmur, sejahtera dan damai. Berkatnya adanya ulama, kita membutuhkan adanya ulama lebih daripada kebutuhan makan dan minum sehari-hari. Makanya jamaah sekalian, dekatilah ulama, cintailah ulama, dan selalu kita mendoakan mereka dan membela mereka. Insya-Allah kita akan digabungkan dan dikumpulkan oleh Allah SWT bersama mereka nanti di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebuah analogi yang sangat luar biasa sekali. Bila diibaratkan sosok yang hadir di muka bumi ini, ulama adalah para bintang yang menerangi kegelapan malam hari. Dan tentu saja ulama tidak sekedar memberikan hadiah ilmu kepada kita, mewariskan ilmu kepada kita, dan tentu saja ulama juga akan mewariskan keteladanan, karena keteladanan adalah aspek yang amat sangat penting dalam proses dakwah. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإنك لعلى خلق عظيم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya nabi biasa, tetapi nabi yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang terakhir, tapi nabi yang termulia. Nabi yang terakhir datang di zaman, tetapi nabi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga. Dan beliau pertama nabi yang akan masuki surga. Kemudian para nabi, para mursalin, baru kemudian umatnya Nabi Muhammad SAW mendahului ummah-ummah yang lain. Ini semua kemuliaan, termasuk umatnya mendapatkan kemuliaan itu berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa ilmu dan menyampaikan amanat wahyu, dan ini menunjukkan Nabi Muhammad sebagai ulama. Dan salah satu kemuliaan Nabi Muhammad dan tanda kemuliaannya adalah kemuliaan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad SAW adalah teladan kita, dan semua ulama, para da'i, para asatiz yang mengikuti dan meniru Nabi Muhammad SAW, layak dan fantasnya kita meniru juga mengikuti mereka. Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma'. Cuba bayangkan, seorang alim, kata Rasulullah SAW, didoakan dan diucapkan istighfar untuk para ulama. Siapa? Semua yang ada di bumi dan di langit. Para malaikahnya, para nabiin, siddiqin, syuhada, salihin, awliya, binatang-binatang. Sampai kata Rasulullah SAW, ikan-ikan di dalam air laut beristighfar untuk para ulama. Betapa luar biasa mulianya ulama. Apalagi pemimpin ulama adalah ketua ulama, adalah sayyidul ulama, Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sendiri sebagai pembawa wahyu, pembawa ilmu, yang menyebarkan ilmu, yang menyampaikan ilmu sebagai ulama untuk kita dan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan hanya menyampaikan ilmu yang benar, tapi beliau juga menjadi teladan yang benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menyampaikan ilmunya, beliau sudah menjadi contoh baik. Sebelum jadi nabi, sudah dikenal di kalangan kuffar Quraisy. Sebelum turunnya wahyu, Rasulullah SAW lahir di kalangan Quraisy yang kebanyakan kuffar. Mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebelum wahyu. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan kemuliaan akhlaknya menjadi teladan yang baik, menjadi orang yang jujur dan amanah, sampai mereka bukan lagi panggil Muhammad, tapi mereka sudah memberikan gelar As-Sadiqul Amin. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ja'ana As-Sadiqul Amin, kedatangan As-Sadiqul Amin. Zahaba As-Sadiqul Amin, pergilah As-Sadiqul Amin. Begitu luar biasa, sampai kuffar Quraisy yang memiliki harta dan memiliki kelebihan penghasilan, mereka merasa ketakutan dan tidak nyaman menyimpan hartanya di rumah mereka masing-masing. Tahu enggak di mana mereka titipkan hartanya? Di rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah arahkan dan perintahkan untuk berhijrah ke Madinah, Rasulullah SAW memanggil Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wahai Ali, Allah izinkan, perintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Ini banyak titipan harta dan amanah untuk kufar Quraisy. Cuba bayangkan, di saat itu mereka adalah memusuhi Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah menurunkan kesiksaan kepada para sahabatnya yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi
bermusuhan, beda sama urusan amanah yang sudah dititipkan oleh orang-orang kufar Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Ali, saya berhijrah, tolong besok pagi, sudah terbitnya pagi hari, kembalikan amanah kepada mereka masing-masing. Itu namanya al-wafa. Bagaimana Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang membalas kebaikannya dan juga menjadi betul-betul menjaga amanahnya walaupun bersama musuhnya. Begitu bersama musuhnya kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bersama para sahabatnya, sambil para sahabat berkata, aku yang paling dicintai Nabi Muhammad. Betapa rendah hati Nabi Muhammad, betapa mulianya Nabi Muhammad, sambil bergaul dengan para sahabat, sambil para sahabat sendiri merasakan dirinya yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Kalau bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku yang paling dicintai Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah SAW bersama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, aku yang paling dicintai Nabi Muhammad. Termasuk para sahabat yang lain. Subhanallah. Rasulullah SAW ketika dia di satu majlis bersama para sahabat, dia tidak pernah menunjukkan diri. Sampai seorang A'rab, seorang Badui datang ke majlis Rasulullah SAW dan dia berkata, man minkum Muhammad? Mana Muhammad yang disebutkan Nabi? Mana dia? Padahal banyak orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad, tapi tidak ada satu tanda dengan pakaian yang spesial atau dengan menunjukkan dirinya atau di kursi yang tinggi. Nabi SAW orang yang sederhana, tawadhu', rendah hati, dan betapa luar biasa kemuliaannya bersama para sahabatnya. Fantas sahabat berani menumpahkan darahnya, berani membela Nabi Muhammad, rela dan berkhidmat untuk Nabi Muhammad. Jangankan darahnya, mereka menumbangkan keluarganya, hartanya untuk Nabi Muhammad. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengikhlaskan semua hartanya untuk berjuangan Nabi Muhammad. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengikhlaskan separuh hartanya untuk berjuangan Nabi Muhammad. Sayyidina Uthman tidak ada kehabisan untuk mensupport dan mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah SAW bersabda, ma darra Uthmanu ma fa'ala ba'da al-yawm. Tidak ada madarrah lagi bagi Uthman setelah begitu luar biasa berjuangannya untuk Islam dan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederhana jamaah sekalian, salah satu yang menjaminkan kita wasilah dan keselamatan di dunia dan akhirat, kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui percintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah tidak ada, kita mengikuti ajarannya, itu menjadi tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada salah satu amalan yang sangat luar biasa agung yang kita bisa terapkan, adalah adanya keluarga Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, Ahlul Bait, mendekati dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mencintai mereka, mengagungkan mereka, memuliakan mereka. Mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ushiduka ya Rabbi wa malaikatak wan nasi ajma'in inni uhibbu Rasulullah wa uhibbu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ataqarrabu ilayka bihubbihim والتوسل بهم إليك يا رب العالمين فاجعلني عندك من المقبولين يا أرحم الراحمين. Mati Allah, begitulah Allah telah memberikan kepada kita manusia yang di muka bumi ini yang pada saat itu sangat tersesat, dihadirkan orang yang sangat sempurna, memberikan contoh yang sempurna. Itulah yang disebut dengan uswatun hasanah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita yang sempurna ketika kita berhadapan dengan musuh, bukan malah kita memusuhi, tapi justru kita mengasihi musuh kita. Bayangkan saja, seseorang yang dimusuhi, dia harus mau menerima titipan barang di rumahnya. Siapa lagi kalau bukan orang yang memang diistimewakan oleh Allah? Maka jelas, siapapun yang ingin diistimewakan oleh Allah, maka patut bagi kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما
Iman adalah percaya kepada hal yang tidak terlihat. Pandangan mata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ibnu. Lagi ngopi ngeteh. Iya, lagi ngeteh nih kita. Ini dari mana malam? Biasa jalan-jalan. Kelihatannya muka kusut banget ini. Lesu banget ini. Lagi kusut. Ya, gitulah no. Jadi gini no. Gimana tuh? Aneh kemarin baru kena PHK nih dari kantor no. Gara-gara corona dah. Biar apa namanya, wabah-wabahnya tuh nggak nyebar kemana-mana, jadi pekerja-pekerja pada di PHK. Ya, beginilah, gimana lagi jadinya. Ya, sebenarnya kita senasib, Pit. Aneh juga dikeluarin dari kantor. Oh, ente juga sama? Iya, dikeluarin dari kantor. Jadi ya sekarang gini aja lontang-lantung. Samen mu. Muter-muter. Dari tadi ngeteh mulu nih kita. Di rumah ya. Mau ngeteh? Hah? Ngeteh? Enggak deh, udah kembung ini habis buka tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Boleh mampir kagak? Masuk Bang Yono. Bang Yono. Maafin ya, iya. Alhamdulillah sehat. Dari mana nih malam-malam begini? Biasa, jalan-jalan aja. Nah, Iya, kok romanya pada kusut banget nih muka, kenapa? ya gitu dah. Jadi aneh sama Ibnu nih habis kena PHK dari kantor. Ya Allah. Kena PHK, jadi ya gini dah, curhat aja udah. Ya Allah. Gak ada kegiatan dong? Loman. Ngomong ente sekarang kerja apaan Bang Yono? Aneh ya di rumah aja dah, bantuin Nya sama Babe jualan sembako. Udah gitu-gitu aja. Enak. Ya alhamdulillah ya. Ini berkahnya orang tua. Jadi orang tua aneh mungkin karena rajin ke majelis, dengerin nasihat ustadz, dengerin nasihat kiai dan para habaib. Dijalanin itu amanahnya. Tapi yang aneh paling tahu nih ya, yang dijalanin sama orang tua aneh itu sedekah. Sedekahnya tidak pernah putus. Iya. Jadi sedekah itu tidak sekedar ngasih. Yang dialami sama keluarga aneh. Jadi sedekah itu bisa jauhin diri kita dari bala bencana, dari musibah, apalagi sekarang nih corona nih. Kita banyak-banyakin nih sedekah. Nah, kan ente nggak ada kegiatan nih ya. Aneh ada nih solusinya nih buat ente. Apaan tuh solusinya, Bang? Jadi gini, MR kan jual air, Majelis Rasulullah itu jual air. Nah iya, tapi jual air tidak sekedar jual air. Kita juga jual air itu sambil bersedekah dan membantu majelis juga, gitu. Oh, jadi sedekah sekalian bantu majelis. Majelis juga, apakah gak ajib tuh? Berarti dunia dapat, akhirat juga dapat tuh ya? Nah, itu dia, dunia wal akhirat dapat. Gitu. Nah, caranya gimana tuh, Bang? Nah ini aneh demen nih, jadi gini. Itu tuh deposit 20 galon tuh apa namanya air MR. Nah disitu ada promosi tuh kan, ente punya keluarga, punya saudara, punya tetangga, ente kan. Nah sekarang zamannya apa? Promosi sosial media, ada foto, cek, ada foto Instagram, WA, Facebook, ente share deh. Nanti kalau kosong, kan telepon ente, itu enggak? Ah, boleh deh, Bang, kalau kontaknya ada. Nah, iya nih demen nih. Tatip. Nih, yuk.
0878 0878 7885 7885 5670. 5670. Iya, adanya di Condet daerah timur. Mau condet? Iya. Oke, semangat deh, tawarin temen-temennya di depan. Bang, Balik sore besok siang deh. iya dah, sekarang ini berdua naik no. Oke. Jadi bang, aneh baik dulu ya, di malam nih. Ini juga pengen balik ini, udah malam. Ya udah, sana bang. Ya, pamit ya. Ya, ada pada. Halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tema yang telah disampaikan oleh Syekh Ali, betapa dalam berdakwah dibutuhkan keteladanan, dan ini membutuhkan konsistensi kita, karena dakwah tidak sekedar 1 hari 2 hari, tetapi bisa berlangsung lama, karena tujuannya adalah membentuk manusia-manusia yang bertakwa, yang pada akhirnya akan mencintai Rasulullah SAW. Itulah sebuah perjalanan dakwah yang juga pernah dilakukan oleh guru yang terlebih dahulu telah meninggalkan kita, yang hingga kini tanpa terasa sudah 7 tahun meninggalkan kita. Beliau adalah Habib Munzir Al-Musawa, dan sekarang telah hadir di tengah-tengah kita kakak tercinta Habib Nabil Al-Musawa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kalau kita melihat perjalanan daripada majelis Rasulullah ini dimulai dari sesuatu majelis yang sangat sederhana, Habib. Sebelum nanti kita akan ikuti bersama dialog kita yang waktu itu kita sempat mengambil di depan makam daripada Habib Munzir. Sedikit bercerita tentang perjalanan Habib Munzir dengan majelis Rasulullah, Habib. Iya, jadi Ustadz Agung, kalau kita bicara istiqomah itu di dalam agama, istiqomah itu salah satu makom tertinggi, derajat tertinggi. Dan istiqomah itu tidak bisa dengan mudah dicapai. Kalau kaitan tadi dengan Habib Munzir, ya kita bisa melihat istiqomah beliau itu dalam beberapa aspek. Pertama misalnya ketika dakwah. Jadi dakwahnya beliau itu Ustadz Agung jangan dikira langsung punya majelis besar, tidak. Ya satu persatu beliau datangi, kemudian dari musola ke musola, ya kemudian dari masjid ke masjid, sampai akhirnya terkumpul sedemikian banyak orang, gitu kan. Jadi luar biasa, ya. Kemudian kita bisa melihat misalnya aspek istiqomah beliau itu, beliau hadir di majelis dalam berbagai macam situasi. Kita tahu beliau itu punya penyakit berat, Ustadz Agung, ya asma kronis, yaitu seminggu sekali minimal atau 2 kali, dan kalau sudah kambuh itu nggak bisa bicara, nggak nafas pun susah. Kecil, ya, dari sejak kecil. Tapi beliau ketika dalam kondisi seperti itu pun, kalau lagi datang majelis, di atas kursi roda pun beliau datang. Ya Allah. Artinya itu menunjukkan bagaimana kita kalau membela Allah itu memang sungguh-sungguh, membela Rasulullah itu sungguh-sungguh gitu, bukan hanya sekedar ya ceramah ala kadarnya dan bukan seperti itu. Nah sehingga sakit-sakit pakai tempat tidur rumah sakit, karena seperti itu maka Allah gerakkan hati banyak orang. Kalau di dalam Quran disebutkan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalaupun kamu punya uang sepenuh bumi dikasih sama orang, belum tentu mereka cinta sama kita. Tapi walakinallah allafa bainahum. Allah yang mempersatukan. Jadi kalau lihat sedemikian banyak ya karena istiqomah itu salah satunya. Syekh Ali, mungkin memang Syekh Ali belum pernah bertemu secara langsung dengan Habib Munzir, tapi ketika Syekh Ali telah sampai di Indonesia, apa yang Anda perhatikan daripada majelis yang besar ini, Syekh Ali? Majelis Rasulullah ini. Sebenarnya saya bertemu beliau di malam wafatnya beliau di rumah sakit. Ketika saya mendapatkan berita, saya datangin dan saya mencium kepalanya, dan saya merasa kehilangan sesuatu dari diri saya sendiri. Dan sampai titik ini saya banyak bisa belajar bahasa, termasuk bahasa berdakwah. Sebenarnya sehari-hari saya di rumah, apalagi saat ini COVID-19, saya lebih banyak menikmati melihat ceramah-ceramah beliau. Buat saya bahan untuk banyak bisa belajar. Jadi saya bisa dibilang ini beliau guru saya. Masya Allah. Dan kita juga alhamdulillah telah tersambung dengan salah satu guru daripada Habib Munzir. Beliau adalah Habib Ali Zainal Abidin. Beliau adalah pimpinan daripada Darul Murtado yang ada di Malaysia. Assalamualaikum guru. Apa kabar guru? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agung, apa kabar? Alhamdulillah. Habib Ali, bagaimana suasana yang ada di sana, Bi, sekarang di Malaysia? Alhamdulillah, di Malaysia sekarang keadaan hampir pulih sepenuhnya. Alhamdulillah. Karena semua aktivitas yang biasa berjalan sebelum COVID-19 sudah mulai kembali normal. Kantor,
sekolah-sekolah sebahagian sudah dibuka, Masya Allah. universitas pun demikian. Insya Allah yang akan datang akan kembali sempurna 100% insya Allah. Amin ya Allah. Juga di Indonesia seperti itu insya Amin Allah. amin. Dan ketika kembali normal nanti insya Allah kita akan undang beliau di Indonesia ya Habib ya. Kita akan bersama-sama bisa tampil di Damai Indonesia Habib Ali. Insya Allah. Insya Allah. Ya nanti Habib Ali juga akan menyampaikan ilmu kepada kita, berbagi ilmu kepada kita bahwa ternyata ketika kita melakukan dakwah di situ ketika kita meninggal ada sisi jariah bahwa Allah akan terus mengalirkan pahalanya pada saat kita berada di alam kubur. Kita ikuti tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Anda masih warahmatullahi bersama kami dan aku dalam rangka memperingati Haul Habib Mundir Al-Musawa yang ke-7. Alhamdulillah sekarang kita masih bersama Habib Nabil. Habib, kalau kita perhatikan bahwa kematian seseorang sesungguhnya adalah pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup. Betul sekali. Alhamdulillah Betul. salah satunya kita telah dihadirkan sosok yang telah memberikan banyak kepada kita, ilmu kepada kita, yaitu Habib Mundir Al-Musawa. Betul sekali. Habib, tentu saja pemirsa ingin mengetahui kembali sesungguhnya sosok daripada Habib Mundir di hadapan kakak kandungnya sendiri seperti apa, Habib? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in wasallim, amma ba'd. Jadi Ustaz Agung, pemirsa Damai Indonesiaku, TV One yang dimuliakan Allah. Saya dengan Habib Mundir itu beda 6 tahun. Ya, jadi saya sempat gendong beliau waktu kecil ya, dan Habib Mundir itu memang dari sejak kecil cobaannya banyak ya. Jadi dari sejak usianya masih kecil itu beliau sudah kena asma kronis ya. Jadi seminggu itu Ustaz Agung minimal 1 kali kambuhnya parah begitu ya, kadang sampai 2 kali, sehingga dari kecil itu sering disuntik sama dokter ya, untuk meringankan nafasnya itu. Nah dengan kondisi yang seperti itu ya, jadi memang beliau itu menderita dari sejak kecil kondisi fisiknya. Tapi ada satu hal, Habib Mundir itu dia punya keinginan itu sangat kuat. Keinginan sangat kuat. Nah sampai saking ininya beliau kadang berbeda pendapat dengan ayah kami ya. Ayah kami itu inginnya anak-anaknya itu dunia dan akhirat. Jadi sekolah juga, pesantren juga. Nah Habib Mundir nggak mau, saya kepengen agama saja gitu. Nah, itu sering beda pendapat dan saya tuh menengahi. Sehingga pada akhirnya ketika beliau kemudian mau berangkat ke Yaman, itu ayah tuh bilang sama saya, katanya gimana itu adik kau? Saya bilang, bah ini kan keluarga kita semua ada yang dunia akhirat, kasihlah kesempatan 1 orang untuk belajar agama. Ya sudah, tanggung jawab kau, kata. Akhirnya kemudian beliau berangkat dan ternyata setelah itu terus pulang, terus menjadi ini ulama besar dan sebagainya. Itu menunjukkan betapa kuatnya tekad beliau itu di dalam sudah punya keinginan agama. Jadi apakah memang ayah sejak kecil memang menanamkan secara keras begitu ya, bahwa kelak di antara kalian harus menjadi ulama, atau memang ayah memberikan kebebasan bagi anak-anaknya untuk tumbuh menjadi profesional atau apapun begitu? Iya, jadi memang benar yang kedua tadi Ustaz Agung, abah kami itu dia 10 tahun di Mekah, kemudian 11 tahun di Amerika. Jadi dia sangat terbuka, sangat pandai, sangat mengarahkan anak itu dipersilahkan. Cuman yang dia inginkan supaya kalau sudah milih itu ya istiqomah dan sampai berhasil gitu kan. Nah sehingga itulah yang kemudian kami dari kecil itu dididik keras Ustaz Agung. Jadi dari kecil tuh kami kerja, ngecat, masih SD waktu itu, ngecat rumah sendiri ya, lalu beresin ini segala macam supaya anaknya itu tahan banting. Ya Allah. Maka semua kami itu ketika sudah memilih ya kita istiqomah dengan pilihan itu dan terus mengikuti jejak almarhum Abah. Jadi Habib Nabil sendiri juga seperti itu aja, artinya mempelajari agama sejak kecil bersama Habib Mundir atau seperti apa? Iya, jadi saya Habib Romzi waktu itu karena beda jauh dengan Habib Mundir umurnya. Saya dan kami itu saya Habib Romzi itu dari kecil SD itu sampai jam 12 kan sekolah. Nah siang habis makan siang suruh pesantren sama bapak itu. Di Cipanas itu dulu ada pesantren Futuhiyah ya, Kiai Sayuti jalan kaki, kita masih kecil-kecil itu kan. Kemudian ada pesantren An-Nur, Kiai Khudri ya, kemudian ada lagi Muallim Syatibi ya di Cipanas itu. Jadi kita terbiasa begitu. Jadi agama dunia, kecuali Habib Mundir. Habib Mundir nggak mau ngurus yang urusan dunianya, dia pengen agama saja. Dan terbukti Habib Mundir telah mendahulukan sebuah majelis ilmu yang hingga saat ini bukan sekedar di Indonesia tetapi di mancanegara. Betul sekali. Beliau ternyata meninggalkan begitu banyak warisan yang sangat berharga. Tentu saja kami yakin pemirsa tidak sabar lagi. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti dalam tayangan berikut.
مرثاة للسيد الفقيد منذر بن فؤاد المساوى نظمها وقالها سيدي الوالد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقضيت نحبك موفيا بالعهد ومؤديا حق الولاء والود، تشتاق قرب الرب تقصد وجهه متذرعا في شكره بالحمد، تدعو عباد الله لله الذي أولاك منزلة سمت عن حدي، وقد ارتضاك مبلغا ومبشرا بل منذرا بوعيده والوعد. Kebersamaanku dengannya kini tinggallah kenangan. Lubuk hatiku pedih, namun kulantunkan sajak untuknya yang telah pergi. Dialah kekasih hatiku, sebaik-baiknya pria, Munzir Al-Musawa. Masih teringat pertemuanku dengannya terjadi pada hari Senin di Bahawash, kota Tarim. Dia menemuiku setelah mengucap akad janji suci yang mengikat di antara kami. قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور إن شاء الله. Telah menyaksikanmu Aidit dan bukitnya yang penuh dengan cahaya. Masjid Aidrus, Ba'alawi, Masjid Asyqaf menjadi saksi, begitu pula Masjid Muhdor, banyak derajat mengagumkan yang kau raih. Di Zanbal, di Rubat Syihir, di lembah Nabi Hud, engkau tidak pernah tinggalkan zikir. Syekh Abu Bakar bin Salim menjadi saksi betapa banyak anugerah darinya kepadamu. Aku mengenalmu dengan kecintaanmu terhadap guru Sayyidi Umar bin Hafiz. Setiap malam kau bersimpuh di hadapan rumahnya. Di rumahnya kau melihat Rasulullah. Engkau di sini wahai Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, aku selalu di sini. Lazimkanlah dirimu di pintu ini dengan rendah hati, maka kau akan meraih derajat orang-orang soleh. Setahun berlalu, kami dianugerahi seorang putra. Dialah Muhammad Fuad, pelindung kami dari api neraka. Cipanas, Jawa Barat menjadi saksi lahirnya putri kebanggaanku Fatimah. Bagiku, dia lebih indah daripada bulan purnama. Ya Habib, salam alaika ya Rasulullah, salawat Ibunda kami,
Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra hadir di tengah kelahiran Fatimah. Dia berkata, "Namailah dengan namaku dan lindungilah dia dari para pendengki." Hari-hari kulalui dengan penuh kasih sayang bersama ibundamu di Cipanas. Tinggal bersamanya tak pernah membuatku mengeluh. Benih-benih keharmonisan bersemi setiap hari. Kau sibuk berdakwah siang dan malam. Bulan Mei, tepat pada hari Senin, Muhammad Fuad wafat. Kesedihanmu membuncah. Sosok lelaki Kami Damai Nusaku dan kita kembali ke Habib Nabil. Kalau kita melihat perjalanan dakwah daripada Habib Munzir Al-Musawa seperti yang telah ditegaskan tadi oleh Syekh Ali, Rasulullah menunjukkan dengan penuh keteladanan. Nah, yang saya lihat karakter daripada dakwah Habib Munzir adalah penuh kelembutan ini Habib. Nah, sekarang dilanjutkan juga dengan kakak kandungnya yang juga Masya Allah, saya pikir sangat tawaduk sekali ini. Bagaimana menanggapi daripada perjalanan dakwah yang seperti ini? Ya, jadi Ustadz Agung, para pemirsa Damai Indonesia, aku dimanapun berada, Syekh Ali yang saya hormati, hafidhahullah, insya Allah. Kalau kita melihat di dalam Quran, Ustadz Agung, itu digambarkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali menjadi kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini. Lalu dalam ayat yang lain Allah juga memberikan sifatnya Nabi Muhammad itu, kata Allah SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fabima rahmatin minallah lintalahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Karena kasih sayang Allah tuh kamu itu bersikap lembut terhadap mereka. Ya, kalau kamu bersikap keras, berhati kasar, orang akan kabur. Nah, dari itu semua maka Habib Munzir Al-Musawa alaihi rahmatullah, ketika beliau berdakwah, beliau mengikuti itu, Ustadz Agung. Jadi Ustadz Agung, kita perlu mengetahui Habib Munzir ketika belum berangkat ke Tarim itu beliau sangat keras dan pemarah. Jadi karena beliau sakit, sering sakit itu beliau mudah tersinggung, mudah marah. Tapi begitu beliau ke Tarim lalu belajar di Darul Mustafa kepada guru beliau Habib Umar bin Hafidh, itu pulang 180 derajat, ya Allah, berubah begitu. Jadi enggak marah, halus, lembut. Ada satu contoh Ustadz Agung, jadi pernah sekali waktu itu beliau lagi ceramah lalu diminta turun sama preman. Di daerah. Turun. Kita mungkin kalau orang lain udah begitu jamaahnya banyak ya digebuk gitu preman. Beliau malah enggak, dia turun kemudian sampai ke situ terus dia bilang di depan jamaah semua, "Saya mohon maaf, saya belum izin sama Anda. Ya Anda Allah. yang punya tempat." Terus dicium tangannya, nangis, premannya duduk. Habis itu dia ikut terus. Siapa yang ganggu Habib Munzir, ganggu saya. Ya Allah. Nah, yang seperti itu Agung nggak bisa dilakukan kecuali kalau kita tidak mewarisi akhlak kelembutan Sayyidina Muhammad SAW. Syekh Ali mungkin bisa menambahkan, lantas bagaimanakah kita memahami ayat bahwa kita bersikap keras terhadap orang kafir dan lemah lembut terhadap sesama muslim? Ini memahaminya seperti apa nih? Mungkin bisa sejenak ini sebelum kita ke Habib Ali. Saya sebenarnya melihat makna ayat ini, kita bisa melihat dari perjalanan dakwahnya Habib Munzir. Saya sendiri mendapatkan pelajaran kelembutan, kesujukan dalam berdakwah, menyuntuh. Bahkan saya selalu mendorong teman-teman yang saya kenal yang baru berhijrah, atau saya merasa mereka ada perasaan ingin berhijrah tapi masih belum azam, belum sungguh-sungguh. Saya dorong dia dengar Habib Munzir. Karena bahasa beliau sangat menyentuh. Dan kata keras terhadap orang-orang kafir yang dimaksud adalah ketika dimusuhi. Dan dimaksud bukan kita membalas kekerasan, tapi kita harus menunjukkan ketegasan kita. Supaya kita memberikan pelajaran, kita bukan umat yang lemah. Kita bukan umat yang gampang dihina gitu, tanpa alasan gitu. Kita punya kewajiban untuk membela diri. Dan kita sebagai umat, kita sebagai orang Islam menunjukkan wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin, sebagaimana disampaikan Habib Nabil. Ini yang kita laksanakan sama muslim dan non muslim. Dan sering saya berkata, kalau
non-Muslim di negeri kita Indonesia tidak merasa aman dan nyaman walaupun jumlah umat Islam yang terbesar, siapa yang berani duduk dan tinggal di negeri kita? Dan ini berarti kita umat Islam di Indonesia mampu menerapkan rahmatan lil alamin. Karena kata kekerasan ketika memang berhadapan dengan perang. Ini kan dalam kondisi perang tidak ada basa-basi ya. Ini kan harus kita mengambil keputusan mana yang benar, mana yang batil gitu. Tapi kalau dalam sehari-hari kita lebih terapkan rahmatan lil alamin, bagaimana kita bisa melihat sikap dan akhlak dengan tetangga kita, tidak mempandangi agama, tidak mempandangi asal usul dan latar belakang orang itu, tapi kita menunjukkan yang terbaik. Dan ini yang saya bisa ambil pelajaran dari almarhum Allah yaghfirhu warham Habib Mundhir. Baik, kembali ke Habib Ali. Ya, Habib Ali mungkin bisa mengisahkan sedikit tentang sosok daripada Habib Mundhir Al-Musawa sebagai murid pada saat itu. Habib, silakan. Secara singkat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walahu wa ba'du. Mungkin secara ringkas, sebetulnya saya bukan guru kepada beliau, tetapi saya banyak belajar daripada beliau, sebagaimana disampaikan tadi Habib Nabil dari kesabarannya. Dan dulu saya adalah supir atau driver yang membawa pelajar-pelajar untuk pergi ke majelis-majelis ta'lim. Dan saya dapati salah seorang yang naik di belakang itu juga Habib Mundhir waktu itu. Jadi lebih dikatakan persahabatan dalam sama-sama belajar dahulu. 3 perkara yang saya lihat daripada Habib Mundhir. Yang pertama, semangatnya untuk belajar. Walaupun yang saya difahamkan beliau ini backgroundnya dahulu bukan berasal daripada full pondok pesantren. Tetapi waktu itu yang saya tahu beliau adalah yang terakhir masuk dalam grup untuk berangkat pergi ke Yaman dan minta izin langsung sama Habib Umar. Dan diizinkan setelah dipandang lama oleh Habib Umar terhadap beliau. Yang kedua saya lihat kesabarannya. Yang ketiga adalah dia punya mujahadah dalam berdakwah. Bersungguh-sungguh begitu ya Habib Ali. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan lagi. Terima kasih Habib Ali dan kita ikuti tayangan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Aku dalam rangka memperingati haul yang ke-7 Habib Mundhir Al-Musawa. Dan Alhamdulillah tadi kita berbincang-bincang dengan kakak kandung Habib. Habib tentu saja telah menceritakan kepada kita betapa sebuah perjalanan yang sangat panjang yang dilakukan oleh adik kandung yang tercinta ternyata mampu meninggalkan warisan yang sangat berharga, Habib. Berdirinya Majelis Rasulullah yang diawali dari Jakarta ternyata sekarang berkembang di sekian banyak negara. Bisa diceritakan secara singkat sejarah daripada berdirinya Majelis Rasulullah? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Ustaz Agung dan juga para pemirsa Damai Indonesia Ku TV One dimanapun berada. Habib Mundhir itu pulang dari Tarim Hadramaut, ya, dari Darul Mustafa setelah belajar dengan guru mulia Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh itu tahun 1994, ya. Jadi beliau pulang, ya, kemudian 98, mohon maaf, itu ketika beliau pulang kemudian beliau mulai berdakwah, Ustaz Agung, dari sejak orang ke orang, kemudian musola ke musola, kemudian masjid ke masjid. Jadi jangan berpikir langsung besar. Majelis, tidak. Itu di komplek begitu gitu ya? Dari kecil, artinya nanti diundang, datang kayak gitu. Iya. Nah, tapi semakin lama semakin banyak, ya, karena beliau itu tidak milih jamaah, ya, biasanya anak-anak muda. Terus juga preman-preman dikasih surat, jadi minta datang. Akhirnya kemudian makin banyak. Kemudian sampai kemudian beliau melihat ini kalau banyak-banyak begini repot. Jadi kemudian beliau satukan di satu tempat, yaitu di Masjid Al-Munawwar itu, Pancoran. Nah, itu tahun 98. Lalu kemudian diberi nama Majelis Rasulullah. Ya, sebenarnya jamaahnya inginnya Majelis Habib Mundhir Al-Musawa. Tapi Habib Mundhir itu punya satu sifat, Ustaz Agung, cintanya sama Rasulullah itu luar biasa. Ya. Kecil itu beliau belum berangkat ke Tarim, itu saya ingat kami menghafal Quran, ya, saya, Habib Romzi, kakak-kakaknya. Karena abah kami itu selalu harus wajib hafalan Quran setiap ba'da maghrib dites.
Nah, kami biasa juz 30, juz 1, juz 2 gitu kan, apa juz 29, juz 28. Habib Mundir enggak, dia mulai dari awal itu surat Muhammad dulu. Dia ditanya kenapa gitu. Ana pokoknya cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kecil tuh memang sudah punya apa namanya kecintaan luar biasa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau bahkan sampai pernah kalau misalnya salawat itu enggak berasa, dia duduk itu bisa berapa ribu kali enggak bergerak. Artinya menikmati itu. Betul. Nah, kemudian tadi setelah terbentuk Majelis Rasulullah, kemudian akhirnya semakin banyak orang datang, baru kemudian terus terkenal politisi apa datang, tapi orang nggak tahu awalnya itu luar biasa. Bib, bagaimana bisa berkembang sampai di beberapa negara, Bib? Ya, jadi memang yang pertama memang ada satu hadis ya apa namanya Ustaz Agung yang menyatakan bahwa ada 3 amal yang apa namanya tidak terputus ya kalau orang sudah meninggal. Salah satunya adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, itu yang terjadi sama Habib Mundir salah satunya. Jadi karena beliau itu ikhlas ya nyampaikan pengorbanannya, sakit-sakit sampai dari kursi rumah sakit, bahkan pakai tempat tidur rumah sakit dia datang. Ya sama Allah dipelihara amalnya itu. Ya, jadi ketika dipelihara setelah beliau meninggal orang pada bilang sama saya, Habib Nabil ini selesai MR, nggak akan ada lagi gitu setelah meninggal. Saya bilang enggak, kita ikhlas karena Allah. Urusan ini Allah yang bakal membesarkan, ini dakwah Nabi Muhammad bukan untuk pribadi. Dan ternyata setelah itu terus permintaan sampai akhirnya berkembang jadi 10 provinsi, kemudian sampai 5 negara saat ini. Saat ini 5 negara dan rencananya nanti akan di Amsterdam. Amsterdam nanti minggu depan. Ya Allah, Bib yang terakhir, Bib, bagaimanakah apakah Habib Nabil menyangka bahwa akhirnya harus memegang tongkat estafet yang sangat berat ini untuk meneruskan dakwah dari Majelis Rasulullah? Ya Allah, Ustaz Agung, kalau ditanya begitu, saya ini orang yang nggak suka tampil, aslinya begitu, ya, nggak suka tampil, nggak suka di depan. Saya lebih senang kalau duduk di belakang gitu di majelis. Tapi setelah meninggalnya beliau nggak ada lagi, gitu ya, anaknya masih kecil, gitu kan. Siapa lagi? Habib Romzi nggak mau, ya tampil, gitu kan. Jadi mau nggak mau kita yang melanjutkan. Tapi saya sangat berharap nanti Muhammad dan Hasan bin Mundir segera pulang. Ya. Kalau sudah selesai beliau yang gantikan, saya kembali di belakang. Ya, seperti zaman Habib Mundir dulu kan saya di belakang, nggak ikut langsung di depan. Itu mungkin Ustaz. Insya Allah kita tentu berharap bahwa Majelis Rasulullah akan terus berkembang, bukan sekedar 5 negara, tetapi kalau bisa seluruh dunia ini diwarnai dengan pujian-pujian terhadap kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Yang kau harap menjadi penerusmu telah dilakukan. Namun suatu ketika kau melihat Muhammad Fuad bermain dengan makanya buka. Nabi Allah Ibrahim berkata kepadamu, Muhammad Fuad bersamaku menghafal Al-Quran dan aku mengawasinya dengan pandanganku. Maka runtuhlah segala kesedihanmu melihat ia dijaga oleh ayah daripada para nabi. Gurumu yang mulia Umar berkata, akan lahir Muhammad setelah Muhammad Fuad. Kabar dari sang guru membuatmu bertambah gembira. Tak lama lahirlah Muhammad, kebahagiaanku berlipat ganda. Di Darus Sa'adah Cipayung, milik Habib Umar bin Hud, kau mengajar pagi dan petang. Majelis Senin diadakan atas pedoman cinta dan jejak sang nabi yang tersucikan. Sosokmu sangat dermawan, seperti kakekmu. Kau berdakwah tanpa mengharap imbalan. Ilmumu luas bagaikan awan yang membentang, dan kau tak takut jatuh miskin. Kau berinfak bagaikan luasnya lautan. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, ya Rasulullah, salawatullah alaika. Sebelummu maka tiada berarti keluasan itu dibanding keluasanmu Rabbi. Di dalam kemaafanmu Rabbi, maka kami tenggelamkan seluruh kesalahan dan pengaduan kami terhadap lemahnya kami dalam beribadah. Sanubariku senantiasa bersamamu, doa-doaku senantiasa mengiringimu setiap kau keluar dari rumah.
Engkau berkeluh kesah kepada gurumu atas beratnya beban dakwah. Gurumu berpesan, dalam 1 tahun di Jakarta, jangan keluar Jakarta lebih dari 20 hari. Kau selalu melaksanakan perintahnya, tanpa pernah mengatakan alasan untuk tidak melakukannya. Dalam masa dakwah terberatmu, Allah kembali menghiburmu dengan hadirnya Hasan. Wajahnya indah dan penuh cahaya. Wahai Allah, jagalah keturunan Al-Musawa, khususnya ketiga bulan purnama ini. Dua tahun berlalu, kami pindah ke Cidodol, bertetangga dengan anak cucu Syekh Abu Bakar bin Salim, Ami Muhsin. Dialah yang menjadi ayah setelah ketiadaan ayah bagi kami. Keutamaannya tak dapat terhitung. Dakwah pun meluas, majelis semakin bercahaya. Inilah yang dijanjikan Sayyidi Umar. Memantapkan dakwah bagai hujan yang deras, dan perlahan itu menjadi nyata. Kau melakukan ini semua dengan penuh kesabaran atas kecintaan kepada gurumu. Tahun 2008, Jakarta, zikir Zalalah bergema di Monas hingga terpahat lafaz Allah. Maha suci Allah atas segala keindahannya, dan kami untuk mendengarkan nasihat dari guru yang kita cintai, Habib Ali Zainal Abidin. Silakan, Habib. Terima kasih Mas Agung, yang saya hormati Al-Fadhil Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, Al-Fadhil Ad-Da'i Allah Syekh Ali Jabir, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan mengangkat darjat orang-orang yang berilmu dengan beberapa darajat. Pengangkatan orang-orang berilmu dengan macam-macam darajat, ianya adalah satu penghormatan daripada Allah kepada orang yang diberi ilmu oleh Allah. Dan ianya adalah satu penghormatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka di dunia di masa hidupnya, di barzakh setelah wafatnya, dan juga di akhirat nanti. Adapun di dunia dilihat daripada manfaat ilmunya. Adapun di barzakh dilihat dari diteruskan perjuangan perjalanan dan juga manhajnya. Dan juga di akhirat akan dilihat kedudukan orang-orang berilmu menempati nomor 2 setelah para anbiya dan juga para rasul. Dengan demikian kedudukan orang berilmu cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada orang berilmu adalah manfaat ilmu hatta setelah kepergiannya, setelah wafatnya, yang ianya adalah bahagian daripada amal jariah yang berterusan, sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu." Bila mana anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang saleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Daripada aspek ilmu ini dilihat dari beberapa hal ya. Yang pertama daripada peninggalan tulisan-tulisannya. Yang kedua adalah anak muridnya. Kalau kita melihat juga di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah kepergian dan setelah wafatnya, minta diingati oleh pengikutnya, bahkan diingati sepanjang zaman. Di antara doa yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, waj'al li lisana sidqin fil akhirin.
jadikan untuk aku dzikran jamilan, yakni sebutan yang baik, ats-tsana'ul hasan, pujian yang baik terhadap diriku. Untuk siapa? Untuk generasi setelah aku. Kemudian Allah mengabulkan dan mengatakan wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan untuk Ibrahim untuk generasi setelahnya. Dalam hal ini kita memahami dari teks Al-Quranul Karim, hubungan antara murid dengan guru atau pengikut kepada yang diikuti, umat terhadap nabinya, murid terhadap gurunya, dan begitu seterusnya. Dan ini adalah konsep yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai sunnah para anbiya dan para rasul serta para ulama, agar supaya generasi yang sedang mengambil ilmu daripada guru dapat memberikan manfaat kepada generasi setelahnya dengan mengambil ibrah daripada guru-gurunya, supaya apa yang ditinggalkan oleh guru terhadap murid berkekalan untuk dibawa kepada generasi setelahnya. Dengan begitu akan dilihat berterusan amal jariah dengan peranan murid terhadap gurunya. Bila mana difahami hubungan murid dengan guru hanya sekedar di masa hidupnya sahaja, maka ianya adalah terlalu singkat atau terlalu agak sempit cara memahami demikian. Tetapi ianya adalah yang paling penting, hubungan antara murid dengan guru adalah hubungan manhaj, hubungan metodologi, hubungan warisan konsep ilmu dan juga dakwah yang perlu untuk diteruskan. Kalau kita melihat di dalam sejarah para ulama, 4 mazhab yang ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ianya adalah bukan sebagai satu batasan bahwasanya ulama yang ada dalam Ahlus Sunnah hanya 4 saja, tetapi ada banyak ulama di situ. Akan tetapi kenapa 4 ini yang banyak disebut dan diikuti? Karena murid-muridnya daripada 4 mazhab ini menjaga konsep metodologi guru yang mengajar kepada mereka sehingga berterusan sampai zaman sekarang. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, saya berdoa untuk guru saya Hamad, yakni gurunya Syekh Al-Imam Abu Hanifah namanya Hamad. Katanya, saya berdoa setiap sholat, setelah doa saya kepada orang tua, saya doa untuk guru saya Hamad. Al-Imam Abu Yusuf mengatakan, saya berdoa untuk Abu Hanifah sebelum orang tua saya. Ini hubungan antara murid dengan guru setelah kepergian guru itu tidak terputus, tapi senantiasa ada dalam ingatan, dalam ikutan, di dalam peneladanan, di dalam meneruskan perjuangan. Dan ini adalah birrul muridin bisyuyukh. Ini bahagian daripada bakti murid kepada guru-gurunya, meneruskan apa yang sudah ditanamkan dan diajarkan oleh guru-gurunya. Ulaikal ladzina hadahumullah ulaikal ladzina hadallah fabihudahum iqtadih. Allah berfirman dalam Al-Quran, mereka, para anbiya, orang yang diberi hidayah, maka ikutilah hidayah mereka. Secara khusus Allah menyebutkan ikutilah hidayah mereka, manhaj mereka, metodologi mereka, ajaran mereka, ilmu mereka. Ini yang akan menyebabkan amal jariah berterusan daripada guru berterusan sampai kepada muridnya. Ianya adalah bahagian daripada penting untuk memahami hubungan murid dengan guru adalah meneruskan apa yang telah diajarkan oleh gurunya di masa hidupnya. Kemudian bahagian penting daripada hubungan murid dengan gurunya untuk menjadikan amal itu jariah dan berterusan adalah guru itu tidak dilihat meninggalkan kita dalam arti kita lupakan daripada ingatan kita. Tidak. Adanya haul-haul seperti ini bahagian daripada mengingati apa yang telah kita ambil daripada guru-guru yang telah mengajar kepada kita. Kalau kita melihat dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Isa alaihissalam, Allahumma Rabbana, dalam surat Al-Ma'idah saya ingat ketika berfirman tentang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala turunnya makanan. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Ya Allah, berikan kepada kami makanan daripada langit untuk menjadi ingatan kepada kami, untuk kami dan generasi setelah kami. Dengan demikian perlu untuk difahami bahwasanya hubungan amal jariah antara guru dengan murid untuk berterusan adalah tanggung jawab murid untuk meneruskannya. Dan ini adalah peninggalan guru, adalah peninggalan manhaj, metodologi, suluk, konsep, prinsip yang perlu untuk dijaga dan diteruskan
oleh murid terhadap hak gurunya, dan ini adalah bahagian daripada birrul tilmid ma'a syekh, bakti daripada murid terhadap gurunya. Mungkin ini yang boleh saya kongsikan bersama. Hadza wallahu ta'ala billahi taufik. Luar biasa, Habib Ali telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa bagi kita. Insya Allah nanti beliau akan segera juga tampil dalam segmentasi selanjutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimanakah kita memilih guru, bagaimanakah kita ilmu kita apakah benar-benar bersanad atau kita hanya sekedar belajar melalui YouTube dan Google dan sejenisnya. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Ya Allah, berikan beliau di tempat yang sebaik-baik tempat di sisi-Mu. Kami bersaksi bahwa beliau adalah orang baik, ya Allah. Beliau telah mengajak banyak pemuda-pemuda Indonesia untuk cinta kepada Engkau, ya Allah, untuk cinta kepada manusia agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muliakan Habib Munzir, ya Rabb, di sisi-Mu, ya Rabb. Berikan sebaik-baik tempat di sisi-Mu, ya Rabb. Ganti keluarganya dengan keluarga yang lebih baik di sisi-Mu, ya Rabb. Ganti rumahnya dengan rumah yang lebih baik di sisi-Mu, ya Rabb. Ilahana ya Maulana. Kami berdoa juga untuk semua orang-orang yang telah meninggal dari muslimin dan muslimat ya Rabb. Berikan pengampunan kepada mereka, ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hadirin hadirat, kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah menghapus seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Rabbi, hapuskan seluruh dosa ayah dan bunda kami, lahiran wa batina, dunia wal akhirah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kau menggemakan kemuliaan para Ahlul Badar. Jakarta kembali menjadi saksi hadirnya para pejuang Badar. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Menjalankan dakwah di Papua, Pontianak, Bali, dan juga Banjar, Banten, dan Banyuwangi kau sering kunjungi. Cirebon adalah saksi kedermawananmu. Kasih sayang kepada umat, itu yang kupelajari darimu. Tahun 2010 kami pindah ke Tebet. Kau hanya 2 kali memasuki rumah di Tebet. Dalam 2 bulan, tak kau masuki lagi. Kemudian kau mengajak kami pindah ke Baitur Rasul, rumah yang menjadi saksi cintamu terhadap Rasulullah. Di rumah ini menjadi saksi kelak bagaimana kesedihanku akan pahitnya takdir. Umurmu semakin mendekati 40, sesuai yang dikatakan oleh kekasihmu. Wahai Munzir, tahun ini kau akan menetap di sisiku. Aku takut kehilanganmu. Kau dicintai dan kau yang terpilih. Aku saksi hidupmu. Kau menjalani hidup untuk Allah, Nabi serta gurumu. Wahai Munzir, kaulah sebaik-baiknya pejuang. Tak pernah terbayangkan dan tak mampu dibayangkan perpisahan denganmu, sesaat ataupun sekejap mata. Engkau ayah, suami, sahabat, guru, dan tak ada seorang pun sepertimu akan berharap seluruh pria mengambil pelajaran dari kehidupanmu. Berkhidmatlah dengan apa yang mampu kau perbuat,
jamaah hadroh dengan hadrohnya, jamaah kru yang memasak dengan memasaknya, jamaah yang bagian lainnya masing-masing dengan bagiannya. Tolong bangkit semangatmu, bangkitkan semangatmu sebelum dirimu terkubur di dalam bumi, dan di saat itu kau baru bisa berpikir betapa beruntungnya kalau aku menjadi khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan betapa mulianya para khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah engkau bahwa para khadim Rasulullah itu dikenal oleh Rasul? Saya pernah bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan saya berkata, "Ya Rasulullah, ini para kru, tolong doakan mereka." Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku mengenal semua nama mereka." Kau kenal? Bilang, saya tidak hafal nama-nama mereka. Aku kenal nama mereka, dan aku kenal mereka, dan aku kenal ayah bunda mereka. Dakwah demi dakwah kau lalui, meskipun kondisimu sakit, namun semangatmu tak pernah padam. Beberapa kali kau masuki rumah sakit dan ICU. Puluhan suntikan di kepalamu tak membuatmu menyerah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Saku, dan Alhamdulillah kita sampai di segmentasi yang terakhir, dan ini adalah segmentasi tanya jawab bersama guru-guru kita. Walaupun waktunya sangat singkat, insya Allah jawaban-jawaban dari guru yang kita cintai ini akan segera juga memberikan pengayaan terhadap tema kita. Kita kembali ke Habib Ali. Habib Ali, kita tahu bahwa kita hidup di era modern, semuanya serba online dalam dunia media sosial. Nah, dalam sanad ilmu ada yang disebut dengan ijazah. Lantas bolehkah seseorang ulama itu mengijazahkan kepada muridnya melalui online ini, Bib? Ya, Al-Imam Ibn Sirin mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu ini adalah agama kamu. Hendaklah kamu memastikan daripada siapa kamu mengambil ilmu itu. Yang pertama adalah memastikan guru yang akan diambil itu ilmunya adalah betul-betul yang memiliki ilmu. Di dalam pengambilan ilmu memang secara dasarnya adalah dengan musyafahah, yakni dengan cara berhadapan langsung. Akan tetapi dengan kondisi teknologi yang semakin canggih, kemudahan demi kemudahan ada. Bila mana dihadapkan guru dengan muridnya secara langsung walaupun melalui online dengan memberikan ijazah, insya Allah dengan kita punya harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kalau dilakukan secara langsung ianya termasuk daripada pengganti daripada musyafahah atau berhadapan biidznillah. Nah, ada sempat yang juga bertanya, lantas bagaimana dengan kualitas pahala ketika orang zaman dulu mengambil satu hadis pun harus memakan waktu berbulan-bulan, sedangkan kita bisa berhadapan dengan Habib yang akhirnya kita bisa secara langsung bertalakin melalui online ini, Bib? Ada dua sebab. Yang pertama, ats-tsawabu ala qadrin nasab. Pahala itu akan diberikan bergantung dengan kesusahan yang dihadapi oleh seseorang. Semakin susah mencari ilmu, semakin berhadapan dengan rintangan, semakin besar pahala dan manfaatnya. Betul. Hal ini pernah ditanya juga kepada Habib Umar bin Hafidh, bagaimana kita belajar ilmu melalui online sekarang yang tidak seperti orang dulu yang menempuh perjalanan yang begitu jauh. Betul. Kata beliau mengatakan, di zaman sekarang ini ketika sudah dilihat mulai lemahnya semangat orang mencari ilmu, Allah sediakan teknologi untuk orang boleh mencari ilmu juga melalui online. Jadi tidak ada alasan tidak mencari ilmu. Syekh Ali, fenomena belajar ilmu secara instan yang difasilitasi oleh media sosial. Jadi mungkin kalau bahasa kita adalah banyak orang akhirnya sok tahu dengan hadis-hadis tertentu yang tanpa guru pun dia bisa langsung berkomentar di media sosial. Syekh Ali. Ya, Syekh Google. YouTube ya. Sebenarnya saya setuju apa yang disampaikan oleh Habib Ali Zainal Abidin. Memang sekarang kita di zaman banyak orang malas untuk datangi majlis, datangi kaum ulama. Saya ingat di beberapa waktu lalu saya mengejar majlis Al-Habib Ali bin Zainal Abidin di Malaysia. Cuman sayang sekali begitu sampai ke lokasi beliau sudah pergi. Dan beliau kabarkan kenapa tak di telefon sebelumnya biar kita bisa tepat. Dan memang sebagaimana mujahadah kita dalam menuntut ilmu,
semakin besar pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Memang rasanya jauh lebih terasa belajar ilmu ketika kita berhadapan, sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, begitu ya, sampai berlutut di hadapan Rasulullah SAW, menunjukkan adab duduk bersama para ulama, menghadap muka, karena kita melihat wajah ulama itu merubah insya-Allah ibadah buat kita, dan ini mendorong kita lebih semangat. Jadi menurut saya walaupun online menjadi kita di zaman now ini, kita bisa memanfaatkan, tapi kita harus juga berhati-hati. Artinya kita harus mengetahui di mana sumber belajaran ilmu ini, karena mohon maaf sekarang sosial media ini serba semua bebas. Betul. Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Sekarang orang banyak mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya sendiri, dengan pemahaman sendiri, dan ini yang kita khawatirkan. Sekarang banyak pemahaman teroris, banyak pemahaman ekstrim, banyak pemahaman ini kan diambil dari sosial media. Jadi semakin kita bisa mengenal. Saya beberapa malam lalu saya mengikuti sebuah seminar Ijazah Al-Arba'un An-Nawawiyah. Tapi kita sudah tahu kenal siapa yang penajarnya, dari mana asal usulnya, kita betul-betul tahu, dan ini sudah diikuti oleh ratusan bahkan ribuan orang. Semakin kita meyakinkan sumber belajaran ilmu walaupun melalui online, insya-Allah menjadi sebuah amalan yang kita harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Habib Nabil, lantas bagaimanakah kita harus memilih seorang guru yang pada akhirnya seperti Habib Munzir lakukan pada saat itu, harus menuju ke Yaman Tarim? Ya baik, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi Ustaz Agung, para pemirsa Damai yang dimanapun berada, Syekh Ali Jaber, Habib Ali Zainal Abidin, hafizakumullah. Kalau kita melihat tadi misalnya Ustaz Agung menyampaikan banyak orang sekarang misalnya belajar hadis melalui YouTube, melalui online, bahkan tadi ada Syekh Google yang disebut oleh Syekh Ali Jaber. Jadi kalau kita lihat ulama terdahulu itu, Ustaz Agung itu bahkan meminta kepada anak-anaknya, kalau belajar pelajari dulu adabnya, ya qabla al-ilm, ya, jadi al-adab qabla al-ilm, akhlaknya, adabnya itu lebih utama daripada ilmu. Nah, sehingga ada seorang yang ibunya yang meminta supaya anaknya belajar kepada Imam Malik rahimahullah taala anhu. Itu dikatakan, saya belajar sama Imam Malik itu 10 tahun adabnya, baru setelah itu saya belajar ilmunya. Masya Allah. Nah, kalau kita lihat orang sekarang misalnya buka di YouTube, buka di apa, ilmunya diambil, adabnya gak diambil. Gitu. Contoh misalnya kita ngambil misalnya hadis dari Imam Bukhari, kita harus tahu bagaimana Imam Bukhari itu, ya, disebutkan beliau ngambil satu hadis saja itu, pada saat akan menulisnya beliau sholat dulu sunnah 2 rakaat. Ya Allah. Lihat tuh bagaimana beliau setiap hadis. Jadi kalau ada 6.000 sekian hadis tuh, berapa kali beliau sholat sunnah. Nah, itu adab, itu kemudian ibadah kepada Allah, sehingga ilmu yang beliau dapat itu bermanfaat untuk banyak orang. Itu juga yang dilakukan oleh Habib Munzir, ya, Al-Musawa, ya, sehingga kemudian banyak orang ikut. Kenapa? Karena dia melaksanakan, betul. Dan juga ta'alluq, ikatan dengan guru, mendoakan gurunya dan sebagainya. Itu yang sekarang kita jarang, ya, baca dari YouTube lalu kemudian lakukan, nggak ada ikatan sama sekali. Jadi menarik sekali, diawali dengan dibentuknya adab terlebih dahulu, adab, baru ke ilmu. Jadi bukan ilmu tentang adab, begitu Bib, ya? Karena nanti memang adab itu juga ada ilmunya. Cuman adab itu dipelajari dulu, bagaimana akhlaknya, bagaimana tawaduknya sang guru itu, bagaimana dengan Allah, bagaimana dengan Rasul SAW, baru diambil ilmu supaya berkah. Masya Allah. Terima kasih Habib Nabil, Syekh Ali yang telah memberikan nasihat kepada kita, dan insya Allah nanti Habib Ali akan sekaligus menutup tema kita di kesempatan kali ini. Dan insya Allah bagi Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan ini, Anda bisa menyaksikan melalui YouTube, yaitu di kanal Religiwan. Agung Isul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesaku serta pendukung acara ini Sarong Wadimor, tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'a hadha jam'an marhum wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna nas'aluka an taj'alana mafatiha lil khair wa maghaliqa lisyarr ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, kami merayu dan memohon kepadamu agar supaya Engkau berkati majelis kami pada hari ini. Berikanlah manfaat kepada kami dan berikanlah manfaat kepada pemirsa yang menyaksikan acara.
Ya Allah, berikan ganjaran kepada mereka yang telah mensukseskan acara pada hari ini. Berkati ulama-ulama kami dengan panjang umur, sehat walafiat dan manfaat kepada umat, dan menjadi tauladan kepada mereka dan menjalankan amanah sebagaimana Engkau telah perintahkan para nabi dan juga para rasul untuk menyampaikan ilmu dengan amanah. Jadikanlah kami pengikut kepada mereka dan saudara-saudara kami daripada kalangan para ulama, para pendakwah ya Rabbal Alamin. Yang hadir dalam studio ini berkati ya Rabbal Alamin, dan yang telah pergi daripada orang-orang yang telah mendahului kami daripada kalangan para ulama, para pendakwah, khususnya Sahibul Haul Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa. Engkau rahmati kepadanya, Engkau berikan maaf kepadanya, Engkau berikan ampun kepadanya, Engkau jadikan beliau dalam golongan orang-orang salihin insyaallah. Mudah-mudahan Engkau golongkan mereka dalam golongan para aulia insyaallah, diangkat derajatnya olehmu ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.